Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faradila Diva Oktasari dengan NIM 122370111 dari kelas Valuasi Tambang RB, dosen pengampu Pak Rahmat Fadila. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai materi pertemuan minggu keempat. Pada materi pertemuan minggu keempat itu membahas mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan berupa tabel-tabel keuangan meliputi laba atau rugi, arus kas, dan neraca, di mana dapat kita lihat dari naik turunnya cash flow, jangka panjang arus, di mana berupa aset tetap. Laporan laba rugi itu menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi bersih perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua ada neraca atau balance sheet, itu merupakan untuk mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu, termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu menggambarkan perubahan ekuitas pemegang saham selama periode tertentu, mencakup penerimaan modal, pembayaran dividen, dan laba bertahan. Kemudian ada laporan arus kas atau cash flow. Laporan arus kas atau cash flow itu laporan yang memberikan rincian aliran kas masuk dan keluar perusahaan. Laporan arus kas itu menyajikan arus kas masuk dan keluar dari suatu entitas dalam periode tertentu. Arus kas ini dibagi menjadi tiga aktivitas utama. Itu ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu menggambarkan kas yang dihasilkan atau digunakan oleh operasi utama perusahaan seperti penerimaan dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi, itu berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap atau investasi jangka panjang seperti pembelian peralatan atau properti. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan, itu menggambarkan penerimaan atau pembayaran dari aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham atau pembayaran utang. Laporan arus kas ini sangat penting karena menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan kas dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan cara membuat dan membaca laporan arus kas itu biasanya menggunakan dua metode, yaitu metode langsung menyajikan kas masuk dan keluar secara langsung dari operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang kedua ada metode tidak langsung, yaitu dimulai dengan laba bersih dan melakukan penyesuaian untuk item non-kas seperti penyusutan, perubahan persediaan, dan hutang atau piutang usaha. Metode tidak langsung adalah yang paling umum digunakan karena lebih mudah untuk dihubungkan dengan laporan laba rugi dan neraca. Sekian materi pertemuan minggu keempat. Terima kasih.